Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Keren. Di sini kamu bisa menikmati cerita-cerita keren, baik itu cerpen, cerbu, dan cermin. Kamu juga bisa mengunjungi blognya Zahra Wardah untuk teksnya. Nanti aku tulis di deskripsi ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat menikmati. Cerita bersambung Wanita Malam dari Desa bab 5 oleh Zahra Wardah. Bab 5, Pengakuan Mas Walid. Aku terbangun kala sinar matahari menerobos melalui jendela kaca kamar ini. Cuaca hari ini cerah. Memang akhir-akhir ini cuaca sering ekstrim. Pagi sampai siang panas sekali, tiba-tiba sore hujan lebat seperti kemarin. Di kamar yang serba putih ini kakiku sudah mulai sehat. Semoga hari ini sudah boleh pulang. Lebih cepat pulang, lebih cepat bisa bertemu Aisyah, bukan? Tapi Mas Tejo selalu mengundur-mundur. Aku tak habis pikir dengan pria itu. Tega sekali dia memisahkan ibu dengan anak kandungnya sendiri. Suara dering ponselku sukses membuyarkan lamunanku. Kemarin memang Mas Tejo selalu menelpon, tetapi tak kuhiraukan. Kini nama Pak Thohir yang muncul di ponselku. Iya Pak, ada apa? Tanyaku setelah salam terlebih dahulu. Kamu di mana? Tejo menelepon, kenapa nggak diangkat? Kamu lupa ada janji. Gendang telingaku seakan pecah mendengar suara keras dari ujung telepon. Aku baru ingat, aku harus mengenakan baju hadiah Pak Tejo untuk bertemu seseorang. Dasar Tejo, tega banget. Sudah memisahkan ibu dengan anak, kini mantan istrinya dijual. Kemarin saya kecelakaan Pak, maaf. Sekarang saya di rumah sakit, tapi sudah mendingan. Apa? Kamu tidak apa-apa kan? Apanya sakit? Di rumah sakit mana dirawatnya? Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Kaki saja sih yang sakit. Nanti juga pulang. Ya sudah, saya tutup dulu ya Pak. Dadah. Aku memutus sambungan telepon sepihak. Tampaknya di luar sedang ada ribut-ribut. Entah apa. Penasaran. Pelan-pelan aku menuju pintu dan membuka sedikit. Di sana terdapat Mas Walid dengan seseorang wanita tua yang sepertinya itu ibunya. Mana dia wanita itu? Gara-gara dia pesanan sahabatku telat. Mana dia? Wanita itu berteriak. Mi, sudahlah, tenang dulu. Kan sudah aku bilang yang salah aku. Jangan salahkan orang lain gara-gara kelalaianku. Mas Walid tampak menghadangi wanita itu supaya tak mendatangi ruanganku. Berarti wanita yang dimaksud adalah aku. Bagaimana ini? Atau... Syukurlah sudah sampai di indekos. Aku memilih untuk pergi melarikan diri dari rumah sakit. Mungkin aku hanya menjadi wanita pembawa sial bagi Mas Walid. Ingat tujuanmu kesini adalah Aisyah, Yati. Aku bertempur sendiri dengan hati dan logika. Aku bergegas. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja di warung Mas Tresno. Selepas mandi dan siap-siap, aku keluar dari kamar. Ternyata di depan pintu kamarku sudah berdiri Mas Tejo dan Pak Thohir. Kamu mau kemana lagi, Yati? Tanya Mas Tejo dengan mata memelotot. Kamu sudah sehat, Yati? Sudah Pak, ada perlu keluar. Nanti malam insya Allah saya tidak lupa kok. Baiklah kalau begitu silahkan. Pak Thohir memberi jalan untukku berikut dengan senyum dan kedipan matanya. Tapi Pak, Mas Tejo seperti tak setuju kalau aku pergi. Akan tetapi dia bisa apa? Sepertinya dia hanya lelaki pesuruh Pak Thohir. Saat Pak Thohir bilang A, bagaimanapun dia tak ada kekuasaan untuk mengubahnya. Aku hanya perlu berjalan terus mencari peruntungan di kota. Semoga saja Mas Tejo secepatnya mempertemukanku dengan Aisyah. Kali ini aku harus bekerja dulu sampai di warung. Mas Tresno sedang membuka warungnya. Aku pun segera membantunya, lantas mempersiapkan semua bahan untuk menu di warung. Menu di warung Mas Tresno tak banyak, ada nasi goreng, gorengan, mie goreng, mie Aceh, teh es, dan es jeruk manis. Yati, di luar warung pandanganku menangkap sosok Mas Walid di sana.
Mas Walid di sini? Aku tak percaya bertemu Mas Walid di warung Mas Trisno. Aku mendekati Mas Walid. Boleh ngobrol sebentar? Boleh sebentar, saya bilang dulu ya. Aku kembali masuk sebagai karyawan. Aku berkewajiban izin dulu jika berkaitan dengan masalah pribadi. Mas Trisno mengizinkan. Mas Walid mengajakku berjalan sedikit menjauh dari warung. Setelah memastikan sepi, Mas Walid menghela napas panjang. Kamu mendengar ibuku saat di rumah sakit ya? Yang mana, Mas? Yang beliau marah-marah lalu kamu kabur kan? Wajah Mas Walid ditekuk seperti menjadi tersangka saja. Nggak apa-apa kok, Mas. Aku hanya tak mau merepotkan orang lain. Maaf ya, Mas. Aku harus segera kerja lagi. Kalau tidak ada yang mau dibicarakan, saya pamit. Aku tahu diri, berusaha menahan rasa yang ada di hati untuk Mas Walid. Tak mungkin Mas Walid membalas rasa ini. Menurutku lebih baik segera menghindar daripada nantinya membekas kecewa oleh penolakan. Tunggu, aku menyuruhmu di rumah sakit bukan hanya rasa bersalahku, tapi aku yang sudah setengah berjalan pun balik badan. Tapi apa, Mas? Aku suka kamu. Tatapannya tajam, wajahnya penuh harap. Sebenarnya ini adalah titik terang bagiku. Namun, aku harus fokus dengan Aisyah dulu. Tapi saya janda, Mas. Saya punya anak. Boleh saya pinjam ponselnya? Aku tak tahu untuk apa, tetapi ponsel yang ada di tanganku akhirnya pindah tangan juga. Oke, ini ponselnya, itu nomor saya. Nanti saya telepon lagi. Sekarang saya harus pergi dahulu. Aku pun terpaku melihat punggung Mas Walid menjauh. Aku melihat layar ponselku ada jejak panggilan keluar dengan nama Walid ganteng. Kalau begitu kenapa dia langsung kabur saat aku bilang aku seorang janda yang beranak? Sudahlah, itu masalahnya. Jangan sampai terlalu berharap, wahai hatiku. Kamu sudah siap, manis? Aku tak bisa mengelak lagi untuk malam ini demi anakku. Maaf Pak, saya tidak bisa pakai baju, kurang bahan, jadi saya pakai baju saya sendiri saja. Baru saja tadi aku memeriksa baju hadiah dari Pak Thohir, ternyata tak cocok denganku. Tidak apa-apa, kamu nanti hanya menemani saya karaoke sebagai latihan. Besok-besok kalau kamu kerjanya rajin, selain kamar kos yang gratis, kamu bisa dapat duit banyak. Ingat, duit banyak. Pak Thohir sedikit mendekat dengan senyuman penuh arti. Maaf, saya hanya ingin segera bertemu dengan anak saya, kata Mas Tejo. Setelah ini saya bisa bertemu dengan anak saya. Pak Thohir kembali menarik diri lalu berdecak. Kamu ini tidak ada rasa syukurnya ya. Setelah percakapan itu tak ada lagi yang bersuara sampai mobil yang kami tumpangi berhenti di depan ruko tinggi. Tampak jelas betul wajah amarah Pak Thohir. Aku hanya mengikor Pak Thohir. Dia masuk ke ruko serba hitam itu. Ngeri banget sih. Kenapa harus hitam-hitam? Sama seperti kamar Pak Thohir. Pemandangan wanita lelaki berjubur di setiap lorong. Wanita dengan baju minim, tepat sekali seperti hadiah dari Pak Thohir yang diberikan kepadaku. Sebenarnya jijik aku melihat kondisi ini. Namun, aku harus mengikuti Mas Tejo untuk menemani Pak Thohir ke sini supaya aku cepat bertemu dengan Aisyah. Pak Thohir membuka salah satu pintu ruangan yang terletak paling pojok lorong ini. Ada beberapa lelaki dan wanita di sana. Lampu yang temaram tak begitu jelas untuk memindai wajah mereka. Yanti bersambung.